Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mentor Ibu Dr. Ada Siti Komaria MPD. Yang terhormat rekan-rekan orientasi. Di sini saya akan mempresentasikan seminar orientasi pengenalan nilai dan etika bagi P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang tahun 2023. Next, Bu. Profil saya, nama Wiwi Sakilah Tuniza SPD SD, NIP-nya bisa dilihat, tempat tanggal lahir Pemalang 1 Juni 82, unit kerja saya di SDN 03 Widuri. Judul seminar yang saya paparkan di sini, metode pemanfaatan pojok baca untuk menumbuhkan dan mendorong minat baca pada siswa kelas 2 di SDN 03 Widuri. Lanjutnya. Latar belakang pemilihan rencana program kerja. Yang pertama, visi misi SD Negeri 03 Widuri. Visinya terwujudnya warga sekolah yang beriman, berprestasi, terampil dan berkarakter. Misinya 1. Merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, yang mampu memotivasi peserta didik untuk selalu belajar dan menemukan pembelajarannya. Yang kedua, membangun lingkungan sekolah yang membentuk peserta didik memiliki akhlak mulia melalui rutinitas kegiatan keagamaan dan menerapkan ajaran agama melalui cara berinteraksi di sekolah. Yang ketiga, membangun lingkungan sekolah yang bertoleransi dalam kebinekaan global, mencintai budaya lokal dan menjunjung nilai gotong royong. Yang keempat, mengembangkan kemandirian, nalar kritis dan kreativitas yang memfasilitasi keragaman minat dan bakat peserta didik. Yang kelima, mengembangkan program sekolah yang membentuk ide dan gagasan cepat tanggap terhadap perubahan yang terjadi untuk merancang inovasi. Kemudian yang keenam, mengembangkan dan memfasilitasi peningkatan prestasi peserta didik sesuai minat dan bakatnya melalui proses pendampingan dan kerjasama dengan orang tua. Tujuan sekolah di sini ada tujuan jangka panjang, tujuan jangka menengah dan tujuan jangka pendek. Tujuan jangka panjangnya membangun kemandirian sekolah dalam mencapai visi dan misi sekolah. Tujuan jangka menengahnya merancang pembelajaran yang sesuai dengan tingkat perbedaan kemampuan kognitif peserta didik dan mengarahkan pada keterampilan dan kecakapan hidup sesuai bakat dan minatnya. Yang kedua, sekolah mampu melaksanakan penilaian secara akuntabel dan valid dengan sistem digitalisasi. Kemudian tujuan jangka pendeknya mengoptimalisasikan sarana prasarana untuk menunjang rangsangan pembelajaran yang memotivasi keinginan selalu belajar. Kemudian meningkatkan simpati dan empati peserta didik dalam kepedulian sosial. Yang ketiga, merancang program sekolah untuk mengenalkan implementasi kebinekaan global di masyarakat. Yang keempat, merancang pembelajaran yang bangga akan potensi sekolah. Kemudian yang kelima, menerapkan fondasi gotong royong dalam kegiatan kelas hingga sekolah. Yang keenam, melaksanakan program dan pembelajaran HOTS untuk memperkuat bernalar kritis dan kreativitas. Kemudian Bu langsung aja next. Rencana program kerja P3K, isu yang diangkat itu metode pemanfaatan pojok baca untuk menumbuhkan dan mendorong minat baca pada siswa kelas 2 SDN 03 Widuri. Gagasan pemecahan isu, perencanaan program, terus mencari referensi, penyediaan bahan, persiapan buku, dan menata dan menghias. Rincian program kerja. Sini ada kegiatannya. Perencanaan program dalam konsep pembuatan pojok baca. Tahapan kegiatannya, konsultasi dengan kepala sekolah terkait rencana penataan pojok baca. Outputnya mendapat masukan, arahan, dan saran dari kepala sekolah terkait penataan pojok baca. Penerapan nilai berakhlaknya, melakukan konsultasi dengan ramah, itu termasuk dalam berorientasi pelayanan, terus membawa rencana kegiatan yang jujur apa adanya, masuk dalam akuntabel, terus konsultasi dengan sungguh-sungguh untuk menghasilkan kualitas yang terbaik, masuk dalam kompeten, terus berkonsultasi terbuka dengan kepala sekolah termasuk kolaboratif. Kegiatan yang kedua, mencari referensi. Tahapan kegiatannya mencari referensi
kontribusi pojok baca di internet. Outputnya, kegiatan ini menghasilkan pengadaan sarana dan prasarana pojok baca. Penerapan nilai berakhlaknya, yang pertama, mencari referensi dengan cermat, itu termasuk akuntabel, berusaha mencari referensi yang terbaik, masuk dalam kompeten, mencari referensi dengan memilih yang terbaru, masuk dalam adaptif, mencari referensi di internet sehingga memudah pencarian, masuk dalam kolaboratif. Next, kegiatan yang ketiga, penyediaan bahan. Tahapan kegiatannya, menyediakan bahan yang dibutuhkan untuk menghias pojok baca. Outputnya, tersedianya bahan yang dibutuhkan. Penerapan nilai berakhlaknya, yang pertama menyediakan bahan yang dibutuhkan termasuk dalam berorientasi pelayanan. Terus menyediakan bahan yang dibutuhkan secara tanggung jawab dan cermat termasuk dalam akuntabel. Terus bertindak proaktif termasuk dalam adaptif. Terus yang keempat, memberi kesempatan kepada siswa untuk berkontribusi termasuk dalam kolaboratif. Kegiatan yang keempat yaitu persiapan buku bacaan. Tahapannya menyiapkan buku yang akan dipajang di pojok baca. Outputnya terdapat buku bacaan yang akan dipajang di pojok baca. Penilaian nilai berakhlaknya, menyiapkan buku bacaan termasuk berorientasi pelayanan, memilih buku bacaan dengan cermat termasuk dalam akuntabel, terus menyiapkan sesuai dengan kebutuhan siswa masuk dalam adaptif, terus siswa berkontribusi dalam menyiapkan buku termasuk dalam kolaboratif. Kegiatan yang kelima itu menata dan menghias. Tahapan kegiatannya menata dan menghias pojok baca dengan kata-kata maupun benda-benda yang meningkatkan minat baca siswa. Outputnya, tersedianya pojok baca yang dapat meningkatkan minat baca siswa. Penerapan nilai-nilai berakhlaknya, menata buku dengan cermat termasuk akuntabel, menata dan menghias dengan kualitas terbaik termasuk dalam kompeten, pojok baca sebagai tempat yang diminati siswa termasuk dalam harmonis, terus berinovasi dalam menghias termasuk dalam adaptif. Simpulan dari hasil penjabaran di atas dapat disimpulkan beberapa poin sebagai berikut. Yang pertama, isu yang diselesaikan dalam kegiatan aktualisasi adalah belum efektifnya guru dalam menumbuhkan minat baca siswa kelas 2 SD 03 Widuri. Yang kedua, kegiatan-kegiatan dalam rangka menyelesaikan isu meliputi perencanaan program, mencari referensi, penyediaan bahan, persiapan buku, menata dan menghias. Yang ketiga, setiap tahapan kegiatan telah mengaktualisasi nilai-nilai berakhlak. Terus yang keempat, manfaat kegiatan aktualisasi dapat menumbuhkan minat baca siswa kelas 2 SDN 03 Widuri. Next. Ini dokumen pemecahan isu. Dari pertama itu konsultasi dengan kepala sekolah, terus menyiapkan bahan-bahannya, bukunya, terus anak-anak kerjasama membuat pojok baca, terus itu sebelum jadi dan setelah jadi pojok baca. Terima kasih. Baik Ibu, selanjutnya untuk sesi tanya jawab, silakan Ibu Mentor untuk memberikan pertanyaan. Terima kasih Bu Wiwi. Tadi menarik sekali ada pojok baca di mana nanti siswa-siswa akan berkumpul di situ. Dan ini tadi contohnya menyenangkan sekali. Tempatnya juga bagus, ada gambar-gambarnya. Saya mau menanyakan tentang rencana tindak lanjut dari penerapan pojok baca di sekolah Banyuwangi. Terima kasih Bu Mentor. Yang pertama, saya akan menerapkan pojok baca di masing-masing kelas. Bukan hanya di kelas 2, tapi nanti dari kelas 1 sampai kelas 6 akan dipersiapkan program pojok baca. Yang kedua, membuat jadwal kegiatan literasi. Terus yang ketiga, mengadakan lomba pojok baca di setiap kelas. Terima kasih. Tepuk tangan dong.